Haleluya, selamat pagi saudara-saudara. Kita jumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita membaca firman Allah, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Kami percaya ini bukan karena kebetulan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami yakin Tuhan, karena Tuhan yang menjaga melindungi kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua, agar firman Allah ini tidak lalu dengan percuma, tetapi boleh mendapatkan tempat di tanah hati kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi semua, shalom. Kita jumpa lagi dalam doa pagi. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-23. Amsal 23. Kita akan baca ayatnya yang ke-18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat ini dan kita maju pada ayatnya yang ke-17, saudara, ayat 18 ini adalah merupakan janji, ya, janji kepada orang-orang yang percaya, janji kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya, jadi kita takut akan Tuhan senantiasa, ya, bukan hanya 1 saat, 2 saat, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi seterusnya hidup kita selalu takut akan Tuhan. Nah, janji Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan, dia katakan punya masa depan. Masa depan dia ada di tangan Tuhan, kemudian dia memiliki pengharapan. Artinya pengharapannya itu tidak akan hilang, tidak akan sirna, tidak akan sia-sia. Saudara, saya percaya siapapun saudara-saudara di dalam dunia ini semua punya pengharapan. Semua punya mimpi. Semua punya sesuatu yang dia dambakan, ya, punya cita-cita, saudara-saudara, ya, punya cita-cita. Itu baik. Punya cita-cita jadi apa besok itu baik saudara-saudara. Kita berhak untuk memilih, untuk bermimpi, ya, apa yang menjadi cita-cita kita. Tetapi saudara-saudara, siapa yang pernah tahu dengan masa depan dia? Tidak ada seorang pun yang tahu dengan masa depannya, saudara. Ya, tidak ada yang tahu dengan masa depan. Yang ada seringkali kecewa ketika diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ya. Satu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita percaya dan mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah salah dalam merancang kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah keliru dalam merancang masa depan kita. Dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 11, ya. Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya untuk kita dan untuk masa depan kita. Jadi yang tahu saudara-saudara masa depan kita, yang menentukan masa depan kita, Tuhan. Nah, kita bersyukur kalau kita sudah memiliki Tuhan dalam hidup ini. Saudara, kita akan melihat beberapa contoh tipe, ya, ciri dari orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang terus menaruh harapnya kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17, kita baca ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapnya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi saudara-saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, dan dia tetap berbuah. Saudara-saudara, tidak berhenti berbuah. Ciri yang pertama, saudara-saudara, saya katakan, ketika orang itu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dia akan menjadi anak Tuhan yang kuat, yang kokoh. Saudara-saudara, saya katakan, dia selalu kuat dalam segala musim. Artinya tidak mengenal panas terik, berapa tahun pun musim panas, saudara-saudara, pohon ini akan tetap hijau daunnya dan tetap akan menghasilkan buah. Artinya saudara-saudara, dia akan kuat dalam segala situasi dan kondisi apapun. Haleluya, kalau kita berharap kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat di dalam kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-12. Yang kedua, sudah kita lihat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang berharap kepada Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, yang kedua, dia akan selalu bersukacita. Haleluya. Selalu ada sukacita dalam hidupnya. Selalu berseri, selalu tersenyum. Saudara-saudara ya, selalu bersyukur, ada sukacita, ada selalu nyanyian dalam hidupnya. Ya, orang Pantekosta dulu katakan, selalu ada glory dalam jiwaku. Itu orang yang berharap pada Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang berharap kepada Tuhan, ciri yang ketiga, dia sabar. Sabar, haleluya. Kalau orang berharap berarti menanti sesuatu yang tidak tahu kapan datangnya. Ya, itu namanya pengharapan, berharap. Kalau kita sudah lihat, itu bukan pengharapan lagi, itu sudah kenyataan, itu sudah real. Tapi yang namanya pengharapan itu sesuatu yang belum kita tahu, belum kita lihat bentuknya, wujudnya kayak apa. Sabar, menunggu, menanti itu pekerjaan yang paling berat, saudara-saudara ya. Ya, sabar seperti Abraham, 25 tahun dia menunggu janji Tuhan. Oh, bukan sedikit godaan, bukan sedikit olokan. Dia hidup seperti secara manusia tidak ada lagi pengharapan. Tapi dia tetap berharap. Dan dia sabar. Haleluya. Sabar saudara ya. Kalau doa kita belum dijawab, sabar. Kalau doa kita belum terkabul, sabar. Ya, sabar. Dan ciri yang keempat, orang yang berharap kepada Tuhan, dia selalu berdoa. Berdoa. Kenapa saudara? Karena di dalam doa kita ada kekuatan. Melalui doa, saudara-saudara, kita akan melihat Tuhan akan memberikan kekuatan. Dia akan menginjeksi rohani kita. Dia akan menginjeksi iman kita. Lewat apa saudara? Doa. Doa, haleluya. Tetap berdoa. Ciri khas dari orang yang berharap kepada Tuhan, dia tetap berdoa. Berdoalah senantiasa, berdoalah dengan tidak berkeputusan, saudara-saudara, kata firman Allah ya.
Haleluya. Sebelum saya mengakhiri renungan pagi hari ini, saya rindu kita mengajak membaca ayat dalam Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, doa. Lewat doa saudara-saudara kita akan mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus, dan kita akan mengalami saudara-saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi puji Tuhan ya. Jadi pengharapan itu bagi orang percaya itu sungguh ada. Sungguh ada saudara. Masa depan saudara ada. Saudara jangan khawatir, jangan takut, jangan susah, jangan lemah. Ya, jangan putus asa. Tetap berdoa. Kalau belum dijawab, berdoa terus. Sabar terus. Saudara-saudara, ya. Karena orang yang sabar berarti orang yang berpengharapan. Orang yang bersukacita berarti orang yang berpengharapan. Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Apa yang menjadi pergumulan saudara, teruslah saudara berdoa dan bergumul. Berdoa bergumul. Andalkan Tuhan, saudara-saudara. Suatu saat waktunya Tuhan, Dia akan menjawab apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi harapan saudara, apa yang menjadi mimpi saudara, apa yang menjadi cita-cita saudara. Taruhkanlah semuanya kepada Tuhan. Gantungkanlah itu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami lagi boleh dengar firman-Mu. Kami diteguhkan. Kami dikuatkan. Tuhan, tidak sia-sia ketika kami taat kepadamu, ketika kami setia kepadamu, ketika kami hidup takut kepada Tuhan. Kami punya masa depan, kami punya pengharapan, dan kami percaya pengharapan di dalam Tuhan, masa depan yang Tuhan janjikan kepada kami adalah masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami Roh Kudus, tolong kami supaya kami tetap berpegang pada pengharapan kami. Bapa, terima kasih sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami serahkan segala usaha kami, pekerjaan kami, apa yang kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati bangsa kami, negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati supaya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Haleluya.